Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para saudaraku semuanya di mana saja berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah. Karena pada hari ini kita mendapatkan rahmat dari Allah, kita bisa bertemu, kita bisa berjumpa dalam acara Basyirun wa Nadhirun, dalam acara Thalabul Ilmi Faridatun ala kulli muslimin. Ini merupakan nikmat Allah yang pol, yang apabila kita terus bisa tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh hidayah Allah ini, dilanjutkan, diteruskan sampai tutup pol akhir hayat kita masing-masing. Allah sudah berjanji dalam kitab sucinya Al-Quran, surat An-Nisa ayat 13, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Barang siapa yang taat kepada Allah, maksudnya mau mendengarkan nasihat Allah, mau mengkaji kitab suci Allah, Al-Quran, mau mengerjakan perintah Allah dalam Al-Quran, mau menjauhi larangannya Allah, mau mempercayai cerita Allah. Tidak hanya Allah, tapi juga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipilih oleh Allah menjadi penyampai agamanya Allah. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditugaskan oleh Allah untuk basyiran, memberikan kabar gembira. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Wa nadhiran, dan memberikan kabar penakut. Kabar penakut ditujukan bagi orang-orang yang menentang kepada Allah. Kabar penakut ditujukan orang-orang yang tidak mau menerima nasihat Allah. Kabar penakut ditujukan bagi orang-orang yang sengaja masih memandang sebelah mata nasihat-nasihat dari Allah, nasihat-nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau alias meremehkan nasihat dari Allah, meremehkan nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui para penyampai-penyampai agama Allah. Kalau zaman kenabian, para penyampai-penyampai agama Allah langsung Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah pulang ke rahmatullah, diteruskan oleh para sahabatnya Nabi. Para sahabat-sahabat Nabi dilanjutkan oleh para pengikut-pengikutnya sahabat Nabi.
Kalau sahabat itu dia menjumpai masa hidupnya bersama dengan Nabi. Kalau pengikut itu dia hanya menjumpai sahabat Nabi kehidupannya, tapi tidak menjumpai Nabi. Itu namanya pengikut. Termasuk kita di sini adalah pengikut. Pengikutnya siapa? Pengikutnya sahabat Nabi. Kenapa kita dikatakan sebagai pengikutnya sahabat Nabi? Karena kita mau menerima hidayah Allah. Karena kita mau taat kepada Allah dan taat kepada utusannya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam surat An-Nisa itu jelas, wa may yuti'illaha wa rasulahu. Bukan cuman hanya wa may yuti'illaha yudkhilhu jannat, bukan. Barang siapa yang taat pada Allah, Allah masukkan dalam surga, itu bukan seperti itu. Tapi wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan pada utusannya Allah. Ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian kok taat kepada Allah mesti digandengkan, dihubungkan, disandingkan dengan taat pada utusannya Allah? Karena sebagai penyampai, sebagai penjelasan lebih detailnya masalah ibadah, itu Allah menunjuk langsung pada Nabi Muhammad untuk menerima wahyu dari Allah. Allah menunjuk Nabi Muhammad menjadi utusannya Allah. Yang dulunya Nabi Muhammad sebelum mendapatkan wahyu dari Allah termasuk orang yang tidak pandai menulis, termasuk orang yang tidak pandai membaca. Artinya ya biasa-biasa saja orangnya, tidak ada kelebihan sama sekali. Kemudian Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, ditunjuk untuk menerima wahyu dari Allah. Setelah ditunjuk menerima wahyu dari Allah, akhirnya Nabi Muhammad menjadi utusannya Allah. Akhirnya Nabi Muhammad bisa menyampaikan, bisa menjelaskan, bisa menerangkan firman-firman Allah melalui malaikat Jibril. Jadi Bapak Ibu sekalian, kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu. Apa yang disampaikan, apa yang dituturkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu dari Allah. Jadi langsung Allah menyampaikan melalui malaikat Jibril. Kalau misalkan ditanya tentang ibadah, bagaimana cara berwudu yang benar, Nabi gak langsung menjawab, Nabi diam sebentar. Diam sebentar itu bukan berarti Nabi itu tidak ngerti, tidak tahu, bukan. Nabi itu menunggu wahyu, menunggu kiriman, ya, menunggu ilham yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya. Jadi waktu menunggunya itu juga kadang menunggu yang dalam keadaan yang menggigil, atau kadang dalam keadaan berkeringat, atau dalam keadaan biasa-biasa aja. Jadi macam-macam reaksinya dalam menunggu sebentar, diam sejenak berapa menit, ya.
Kemudian langsung Nabi berkata, Nabi bersabda, langsung bisa menjawab apa pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat Nabi, semua dijawab oleh Nabi. Nabi menjawab itu bukan karena dari Nabi sendiri, tapi Nabi menyampaikan apa yang diterima oleh Nabi, apa yang diterima oleh Nabi, maksud saya yang diterima oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu sudah mendapatkan informasi berita dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari mana? Malaikat Jibril langsung dari Allah. Langsung bisa menyampaikan, langsung bisa menjawab. Akhirnya dikumpulkan, dijadikan sebuah cerita, dijadikan sebuah hadis, dibukukan. Sekarang kita bisa membaca. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itu sedikit mukadimah dari kami. Selanjutnya sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama kita tata hati kita dengan tujuan, dengan niatan yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba, semata-mata mengharap rahmat Allah, wa yakhafuna adaba, semata-mata takut akan adab Allah, alias karena Allah. Pada hari ini kita akan bahas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, rawahu Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa alas natain. Tidak boleh dengki atau tidak boleh iri ila kecuali alas nata ini atas dua hal. Sabda Nabi, manusia tidak boleh iri dan dengki kecuali yang diperbolehkan adalah tentang dua hal. Selain dua hal tidak boleh. Kalau itu kita lakukan, maka kenaan dalil lagi. Amalan kita akan terbakar. Amalan kita akan hangus jadi debu seperti api membakar rumput yang kering. Amalan kita menjadi debu seperti api membakar kayu yang kering. Ada kayu kering kemudian dibakar, langsung habis Bapak Ibu sekalian. Ada rumput kering apalagi ya, dikasih korek langsung terbakar semuanya. Demikian juga amalan kita. Apabila kita mempunyai sifat dengki, ada sahabat kita, ada teman kita mendapatkan kenikmatan, kemudian kita sakit hati, dengki, tidak suka, tidak senang, ini Bapak Ibu sekalian, amalan kita langsung sedikit demi sedikit hilang, terbakar. Kalau itu tidak kita stop, segera kita stop, maka akan habis semuanya Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, hati-hatilah dengan yang namanya dengki. Iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulu hasana. Takutlah kamu sekalian pada dengki. Sesungguhnya dengki itu bisa memakan pada kebaikan. Kebaikan itu maksudnya amalan-amalan ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah, bisa dari ucapan ataupun tindakan, yang wajib ataupun yang sunnah. Itu kalau kena dengki Bapak Ibu sekalian,
akan habis, hancur, kita nggak mempunyai amalan sama sekali. Hilang semuanya, kebakar jadi ya debu, nggak ada kelihatan sama sekali. Seperti rumah kalau kebakar semuanya akan habis isi rumah itu, jadi debu, tinggal arang-arang, tinggal debu yang sudah nggak kelihatan lagi rumahnya, sudah tidak bisa ditempati lagi. Demikian juga amalan kita. Kalau kita mempunyai sifat dengki, akan habis semuanya dimakan oleh api, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu, supaya kita koreksi diri kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksilah diri kamu sekalian sebelum kamu sekalian dikoreksi. Siapa yang mengoreksi Bapak Ibu sekalian? Yaitu nanti apabila kita ketemu, apabila kita dipanggil oleh Allah menghadap kepada Allah, kita akan dikoreksi semuanya amalan kita, Bapak Ibu sekalian. Kita beramal, dapat pahala. Beramal lagi, dapat pahala. Tiba-tiba ada yang kebakar, ada kebakaran. Lama-lama habis. Beramal lagi, dapat lagi. Beramal lagi, dapat lagi. Terus dengki lagi. Kebakaran, habis lagi. Jangan sampai amalan kita habis semuanya gara-gara punya penyakit dengki. Dengki dipelihara itu bisa membahayakan amalan kita. Kecuali pada 2 hal baru boleh. Apa 2 hal itu? Yaitu rajulun atahullah. Rajulun orang laki-laki, atahullah yang memberi Allah Alkitab pada kita. Ada orang laki-laki yang diberi kitab. Maksudnya itu adalah kitab suci Al-Quran. Itu yang boleh kita dengki ya, kepada orang laki-laki yang telah diberi kitab. Maksudnya telah diberi kitab itu orang laki-laki tersebut mau mempelajari kitab suci Al-Quran. Yang belum bisa membaca, dipelajari bagaimana cara membaca yang baik dan benar, bertajwid, panjang pendeknya, lengung dan jelasnya, samar dan seterusnya. Itu semuanya dipelajari, tata caranya, tajwidnya sampai menguasai, sehingga membacanya benar, sehingga membacanya lafalnya pas. Setelah itu juga dikaji ayat-ayat suci Al-Qur'annya, dipelajari, didalami dengan cara berusaha untuk juga mengetahui artinya. Artinya apa ini Bapak Ibu sekalian? Dipelajari melalui para pembimbing Al-Quran, dipelajari melalui para ustadz dan ustadzah, dipelajari melalui para mubalek dan mubalekot, atau para kiai dan ulama-ulama solihin, atau melalui teman-teman kita yang telah diberikan hidayah oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah. Akhirnya kita bisa tahu isinya, maknanya, keterangannya, kemudian kita bisa paham. Secara otomatis kita akan menjadi orang iman yang bertakwa kepada Allah, akan mengerjakan perintahnya.
sesuai dengan sepol kemampuannya, akan menjauhi larangan-larangannya dengan sejauh-jauhnya, akan mempercayai cerita-ceritanya dengan seyakin-yakinnya. Setelah dikaji, diamalkan, kemudian berusaha untuk disempurnakan dengan dihafalkan. Karena dalil menghafal Al-Quran itu ada, Bapak Ibu sekalian. Sama seperti dalil membaca Al-Quran, ada dalilnya. Sama seperti dalil mengkaji Al-Quran, ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Kalau membaca Al-Quran, satu huruf mendapatkan 10 kebagusan. Kalau mengkaji Al-Quran, satu ayat mendapatkan lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Kalau menghafal Al-Quran, nanti di akhiratnya disuruh membaca. Allah berfirman, bacalah Qur'anmu, maka derajat setiap huruf yang kamu baca, derajatmu di surga akan naik. Termasuk orang tuanya yang mempunyai anak yang solih dan solihat, kebetulan anaknya menjadi orang iman, bisa menerima kitab suci Allah dengan secara keseluruhan, tidak pilih-pilih, disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Orang tuanya akan mendapatkan mahkota dari anak yang solih dan solihah ketika hidup di dalam dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, berbahagialah bagi kita yang mempunyai anak yang solih dan solihat. Kita bantu, kita support, kita dukung supaya bisa menguasai Al-Quran secara mahir. Ini kita boleh iri kepada orang laki-laki yang seperti itu. Waqoma dan berdiri bihi dengan orang laki-laki ana alaili. Ana alaili sepanjang malam. Di waktu malam rajin mengerjakan sholat tahajud. Ini Bapak sekalian, kita boleh iri. Itu loh anak laki-laki itu loh, si Fulan sudah wajahnya ganteng atau sudah cantik, bodinya bagus ya, atau sudah ganteng kemudian bodinya bagus ya. Niru-niru Bapak sekalian ya. Itu ya. Di samping itu dia pinter Al-Qur'annya, pinter mengkaji Al-Qur'an, pinter membaca Al-Qur'an, pinter menghafalkan Al-Qur'an. Kemudian di waktu malam rajin sholat malam, rajin sholat tahajud. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang patut kita iriin, patut kita ini sakit hati, dengki dalam urusan kebaikan, dendam positif. Ada dendam positif, dengki positif, ada dengki positif. Nanti ya saya akan kejar kamu, saya akan tiru kamu. Saya akan membaca Al-Quran, saya mengkaji Al-Quran, saya juga akan bangun sholat malam. Setiap malam saya akan bangun untuk mengerjakan sholat tahajud dan mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Itu baru boleh. Tapi kalau yang lain itu nggak boleh. Ya, kita nggak boleh dendam, kita nggak boleh dengki. Itu semuanya negatif semuanya. Itu bisa mencukur amalan.
Tapi kalau dengki positif, dendam positif, ingin mengejar orang yang seperti tadi di atas, ya itu boleh. Itu yang pertama. Jadi yang pertama apa Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah orang yang diberikan kitab suci Al-Quran, bisa menguasai kitab suci Al-Quran secara sempurna, kemudian diamalkan isinya, perintahnya dikerjakan, larangannya dijauhi, ceritanya diyakini, kemudian di waktu malam rajin sholat malam, rajin sholat sunnah, sholat tahajud. Warajul orang laki-laki atahullahu malan, atahullah yang memberi orang laki-laki pada Allah malan pada harta. Fahuwa maka ada pun rojul yatasaddaku mensodakohkan bi dengan harta ana al-laili di waktu malam, wan nahari dan di waktu siang. Ini yang kedua, boleh kita ini dengki positif, yaitu kita ingin mengerjakan, ingin meniru, ingin melakukan seperti orang laki-laki yang telah diberi harta, kemudian dia mau mensodakohkan hartanya di waktu malam dan di waktu siang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang boleh kita dengki, yaitu dengki kepada orang yang sodako. Itu loh ahli sodako, ya kan? Di waktu malam ada pengajian dia sodako, di waktu siang ada pengajian dia sodako. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang diperbolehkan di dalam agama untuk dengki positif adalah iri kepada orang laki-laki yang mahir di dalam Al-Quran, kemudian dia di waktu malam dia sholat tahajud. Kemudian yang kedua, yaitu dengki positifnya adalah iri kepada orang laki-laki yang mau sodakoh, mau menyisihkan sodakohnya, mau menyisihkan hartanya untuk sodakoh fisabilillah. Nah, ini kan termasuk mendengarkan tausiah, mendengarkan acara tholabul ilmi menggunakan kuota internet. Nah, ini juga termasuk sodakoh, ya. Jangan sampai kita ini dengan urusan sabilillah, pengajian online, kita pikir-pikir tausiah melalui online, kemudian kita ini memakan kuota ini, enggak saya buka padahal itu isinya positif, padahal isinya bagus, bermanfaat bagi kita. Nah, itu yang bilang jangan itu namanya bisikan-bisikan dari setan. Akhirnya ya nggak tahu-tahu, nggak ngerti-ngerti karena sibuk ngurusin ini, ngurusin itu, sehingga nggak sempat untuk kegiatan pengajian. Ya, kalau melalui online kita bisa buka kapan aja, di mana aja. Mungkin di waktu senggang kita buka. Ya, ini secara tidak langsung kita sudah ikut pengajian, ikut mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah dan utusannya Allah. Tapi kalau urusan chattingan, WhatsApp-an, kirim-kiriman video, kiriman tentang TikTok, ada sandiwara sinetron di TV, kita nggak bisa ikut karena sibuk, akhirnya ketinggalan cerita, akhirnya dicari di Facebook. Ada bagi orang-orang yang tidak bisa mendengarkan sinetron waktu sore, ada tayangan berikutnya, silakan diklik di Facebook. Nah, itu mau dengarkan, padahal sama-sama keluar kuota, sama-sama keluar kuota internet. Tapi kenapa pada waktu mendengarkan kuota
internet untuk menerima nasihat dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita keberatan. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kita koreksi. Katanya sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi disuruh sedekah tidak mau. Disuruh sedekah kuota internet tidak mau. Masya Allah. Jangan sampai terjadi pada diri kita, kecuali kalau memang kita sudah ilmunya sudah banyak, kita sudah mengetahui arti dan kandungan Al-Quran dan hadis sudah katam. Nah itu baru mungkin waduh saya lagi sibuk, saya sudah mengaji, saya sudah, itu nggak masalah. Tapi kalau yang sama sekali, nah ini sayang sekali kalau dilewatkan nasihat-nasihat dari Allah. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, sedikit pertemuan dari kami, basyiron wa nadhiron. Barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. InsyaAllah kita akan jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan yang sama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.